Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, keamanan sangat ketat di lembah Raja Dewa. Namun, para penjaga tahu bahwa Luo Feng masuk sebagai seseorang yang berada di sini untuk menjalankan misi menerima gelar. Jadi mereka tidak menghentikannya. Yang mereka lakukan hanyalah menyampaikan satu pesan kepadanya melalui transmisi suara. Di lembah Raja Dewa, terbang dilarang. Oleh karena itu, Luo Feng bergerak dengan berjalan kaki. Saat berada di lembah Raja Dewa, dia berjalan ke Menara Wugi tanpa penundaan. Menara Wugi lebih tinggi dari 1000 tahun cahaya. Adalah gedung tertinggi di lembah Raja Dewa. Di bagian bawah gedung yang menjulang tinggi ini, ada 6 sosok. Salah satu dari 6 sosok yang bercokol di sana, seekor binatang bertanduk tunggal, memerintahkan dengan suara rendah. Prajurit, kemarilah. Binatang bertanduk tunggal ini adalah satu-satunya dewa sejati di daerah itu. Saat Luo Feng berjalan, matanya menyapu sekelilingnya. Kamu adalah ahli hukum ke-6 dari kelompok ini. Binatang bertanduk tunggal itu menggeram. Menurut aturan, setiap 10 prajurit harus memasuki Menara Wugi bersama-sama. Sekarang, di Menara Wugi, ada total 3 gelombang. Kamu adalah yang keempat. Kamu harus menunggu dulu. Kamu akan masuk ketika kita memiliki 10 prajurit di sini. Luo Feng mengangguk. Di padang rumput ini, 5 prajurit lainnya merasa nyaman. Mereka berdiri, duduk, atau bahkan tergeletak di tanah. Tentara Sungai Pita, Anda dari tentara timur kan? Seorang pejuang berjalan. Dia adalah seorang pejuang tinggi, kurus, tampak aneh dengan janggut hitam. Dia dibalut baju besi perang yang memiliki pola binatang aneh. Dan helmnya juga memiliki pola kepala binatang buas yang mengaum. Kamu dari tentara naga tidur kan? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Tentara naga tidur juga merupakan pasukan tentara khusus dari tentara timur. Saya Suyong dari tentara naga tidur, kata prajurit jangkung kurus memperkenalkan dirinya. Saya Bima Sakti dari tentara Sungai Piton, kata Luo Feng yang juga memperkenalkan dirinya. Prajurit jangkung dan kurus itu mengungkapkan niat bersahabatnya, tetapi dia meratap. 4 prajurit lain semuanya berasal dari pasukan lain, bukan dari tentara timur kita. Senang bertemu seseorang dari tentara timur di sini. Betapa menyenangkannya. Dari pasukan utama mana dari tentara Sungai Piton Anda berasal? Ini pertama kalinya saya melihat Anda. Saya adalah anggota baru, kata Luo Feng dengan santai. Saat ini dikatakan, prajurit jangkung kurus mengeluarkan sedikit keterkejutan. Seorang rekrutan baru? Suyong tersadar. Pantas saja aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu pasti baru saja bergabung dalam beberapa era terakhir. Jumlah pasukan khusus di tentara timur kita tidak banyak. Dan aku tahu mayoritas yang luar biasa. Untukmu agar bisa berada di sini untuk melaksanakan misi ini untuk menerima gelar, Anda harus menjadi seseorang dengan kekuatan yang sangat kuat. Saya percaya bahwa segera Anda akan membuat nama untuk diri Anda sendiri di seluruh pasukan khusus tentara timur. Luo Feng hanya tertawa. Memasuki Menara Wugi sangat berbahaya, dan karena mereka semua berasal dari tentara timur, dia tahu dia harus mengenal baik prajurit ini. Mungkin ini bisa membantu dia ketika dia berada di Menara Wugi. Dalam sekejap mata, hampir 6 hari telah berlalu. Para pejuang telah tiba secara berurutan. Kami telah memiliki 10 prajurit, geram dewa sejati binatang bertanduk tunggal. Kalian semua akan menjadi prajurit angkatan keempat yang memasuki Menara Wugi kali ini. Peringatan sebelumnya untuk kalian semua. Saat ini di dalam Menara Wugi, lebih dari setengah prajurit dari angkatan ketiga sudah mati. Saya harap saya bisa melihat kalian semua lagi.
berjalan keluar dari sini hidup-hidup. 10 prajurit itu terkejut, bahkan Luo Feng tercengang. Mereka yang berani datang ke sini pasti akan menjadi elit absolut dari 4 pasukan. Dari jauh, pintu yang menjulang setinggi beberapa ratus tahun cahaya pelan mulai terbuka dengan gemuruh. Pintu yang menjulang tinggi memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan, yang membuat Luo Feng dan rekan-rekannya sulit untuk melihat langsung. Kekuatan menindas yang tak ada habisnya menyebar dari dalam menara Wuki. "Masuklah!" kata dewa sejati binatang bertanduk tunggal. Luo Feng dan prajurit lainnya, total 10 dari mereka dari 4 pasukan dunia jin, saling memandang. Kemudian, hampir secara bersamaan, mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menuju ke pintu yang menjulang tinggi. Tidak ada satupun prajurit yang berani berteleportasi secara sembarangan. Bagaimanapun, misi untuk menerima gelar berada pada tingkat yang sangat menakutkan. Di Menara Wuki, dunia pada tingkat pertama adalah padang pasir yang luas, tempat angin dingin bertiup. Itu sangat dingin, dan embun beku bisa terlihat samar-samar, terbentuk di butiran pasir. Ada portal luar angkasa di ketinggian. Tiba-tiba, 10 sosok terbang melalui portal luar angkasa dan mengamati sekeliling mereka. Setelah itu, mereka secara bertahap turun untuk berdiri di permukaan gurun. Tingkat pertama Menara Wuki. Luo Feng melihat sekelilingnya hanya untuk melihat gurun yang luas. Prajurit Jangkung dan Kurus, Suyong, yang berada di samping Luo Feng mengirim transmisi suara. "Menara Wuki ini sangat berbahaya, Bima Sakti. Bagaimana menurutmu? Di mana bahaya itu mengintai? Mungkinkah di bawah gurun tak berujung ini?" Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu." 10 prajurit, total 6 prajurit suku, dan 4 prajurit binatang, semuanya berlatih dengan sangat hati-hati dan menjaga kewaspadaan yang tinggi. Dari 10 prajurit, hanya 2 yang berasal dari tentara timur, Luo Feng dan Suyong. Keduanya secara alami semakin dekat satu sama lain, baik secara sadar atau tidak sadar, sehingga jika bertemu dengan bahaya, mereka dapat saling mengandalkan untuk menghadapi situasi tersebut. Kedamaian gurun yang tenang tiba-tiba terganggu oleh suara gemuruh yang keras. Dampak gelombang energi itu menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, itu telah menyapu seluruh wilayah yang tak ada habisnya. Luo Feng dan semua orang bisa merasakan gelombang yang bergetar dan menoleh untuk melihat. Jauh di langit di atas gurun, seberkas cahaya yang menyilaukan meluas ke bawah, bergerak secepat kilat. Dalam hitungan detik, berkas cahaya hijau besar terbentuk, menghubungkan gurun dan langit tanpa batas di atas. Apa itu? Sepertinya itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Para prajurit dipenuhi dengan keraguan. Pada saat itu, di permukaan atas berkas cahaya hijau yang menghubungkan gurun ke langit di atas, banyak karakter hitam besar tiba-tiba muncul dengan cara terdistorsi. Dalam warna hitam pekat, setiap karakter memancarkan niat membunuh yang tangguh, yang tidak membuang waktu untuk menembus dan menyerang pikiran Luo Feng. Dan setiap prajurit yang hadir itu sangat kuat, sehingga bahkan tekad Luo Feng diaduk. Kedua matanya sedikit memerah, dan di dalam hatinya, emosi yang menderu sepertinya tidak bisa dijinakan. Karakter hitam terus muncul satu demi satu. Itu bertuliskan, "Ini adalah lorong yang menghubungkan Menara Wuki tingkat pertama dan kedua. Mereka yang memasuki lorong ini akan dapat memasuki Menara Wuki tingkat kedua. Anda harus terlebih dahulu membunuh 1 prajurit sebelum Anda dapat memasuki lorong ini. Jika Anda tidak membunuh prajurit lain, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini untuk selama-lamanya." Di depan pintu-pintu tinggi itu terbuka lagi untuk dimasuki kelompok prajurit berikutnya. Prajurit yang belum memasuki tingkat kedua akan dimusnahkan. Mereka yang bersembunyi di harta karun kapal perang untuk menghindari perang akan dianggap upaya gagal. Bagi mereka, putusan akhir juga akan menjadi pemusnahan. Karakter hitam itu ditangguhkan di udara, memancarkan kekuatan penindas yang tak berujung. Seseorang harus membunuh seorang prajurit untuk dapat memasuki lorong tingkat kedua Menara Wuki. Artinya,
Bahkan dari 10 prajurit, setidaknya 5 akan mati. Gumam Luo Feng kaget. Tiba-tiba, Luo Feng mengerti mengapa dewa sejati binatang bertanduk tunggal di luar mengatakan bahwa setengah dari semua prajurit dari 3 gelombang pertama telah mati. Bunuh satu, tapi siapa yang harus dipilih? Mata Luo Feng menyapu sekeliling. Karena ke-10 prajurit telah masuk bersama, mereka semua berdiri cukup dekat satu sama lain. Semua orang melihat sekeliling dengan waspada. Mereka semua mempertimbangkan siapa yang harus mereka pilih sebagai lawan, karena setiap prajurit yang berani muncul untuk misi ini akan sangat luar biasa. Tanpa suara, ruang di sekitarnya membeku. Tiba-tiba, mengikuti suara gemuruh yang liar dan mengamuk, salah satu prajurit itu bergerak, menyebabkan situasi meledak seketika. Satu persatu, para prajurit tiba-tiba melakukan tindakan, menyerang ke arah target masing-masing. Mengaum, seekor binatang jelek dengan sayap bersisik besar melolong saat dia menyerang Luo Feng. "Temui ajalmu," kata seorang prajurit kekar memegang palu besar. Palu itu dikelilingi oleh petir tak berujung, dan kekuatannya segera membawa Luo Feng ke kesimpulan bahwa palu ini jelas merupakan harta karun jenis robot. Seberkas tembakan hitam menyapu langsung ke kepala Luo Feng. 3 prajurit menyerang Luo Feng pada saat bersamaan. Tanpa diduga, 3 prajurit telah memilihnya. Luo Feng tidak bisa menahan tawa, tampaknya mengakui fakta bahwa dia adalah rekrutan baru. Shu, Luo Feng mundur dengan cepat. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya, terwujud dalam jumlah yang sangat banyak. Ini adalah salah satu dari harta tingkat dewa sejati tipe domain yang dia beli sebelumnya, dan sekarang dia menggunakannya untuk menekan dan menahan ketiga prajurit yang menyerangnya. Saat 3 prajurit menyerang secara diam-diam, Luo Feng langsung mengetahui siapa mereka. Yang pertama adalah binatang buas, yang kedua adalah prajurit kekar, dan yang ketiga tanpa diduga seseorang yang juga berasal dari tentara timur. Itu tidak lain adalah Suyong. "Suyong!" Luo Feng mengirimkan raungan marah melalui transmisi suara. "Kamu dan aku adalah sesama prajurit dari tentara timur. Ini hanya tingkat pertama menara Wuki, dan kamu membuat gerakan padaku. Anda adalah rekrutan baru. Jika aku tidak membunuhmu, siapa lagi yang harus kubunuh?" Suyong berteriak dingin. Tiba-tiba, lapisan cahaya ungu mengelilingi Suyong, melawan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, Suyong juga memiliki harta jenis domain. Hahaha. Luo Feng tertawa. Dia paling membenci prajurit seperti Suyong. Dengan raungan keras dan satu gerakan, dia berubah menjadi sosok pedang yang kabur. Dia dengan mudah menghindari prajurit kekar dan menyerang Suyong. Penghindaran diikuti dengan penyerangan. Serangkaian gerakan ini tidak hanya memungkinkan Luo Feng dengan mudah menghindari prajurit kekar, tetapi bahkan bisa melempar binatang itu jauh ke kejauhan. Tidak baik, Suyong menggeram pelan. Lapisan sayap putih segera muncul di seluruh tubuhnya, dan dengan sangat cepat dia menjadi binatang terbang putih. Binatang terbang putih mengguncang sepasang sayapnya dan membumbung tinggi dalam garis lurus untuk melarikan diri ke kejauhan. Ini menyebabkan sedikit perubahan pada ekspresi Luo Feng. Ini harta karun tipe robot. Burung bib. Burung bib adalah harta jenis robot yang dimiliki oleh tentara timur. Ia sangat terampil dalam melarikan diri. Untuk menukarnya, seseorang harus membayar 600.000 kredit militer. Itu jauh lebih mahal daripada Dewa Cakra Emas yang digunakan Luo Feng. Dalam kategori melarikan diri, itu sangat mengesankan. "Kamu beruntung, kamu cukup cepat." Luo Feng mendengus sacut-acut dan tidak lagi peduli dengan Suyong. Dia jelas menyadari bahwa dengan harta karun jenis robot seperti burung bib, Suyong akan sulit untuk dibunuh. Jauh di kejauhan, burung bib melebarkan sayapnya lebar-lebar dan memandang Luo Feng. Seorang rekrutan baru, dia jauh lebih kuat dari seorang veteran. Suyong memaksakan ekspresi sedih. Seorang rekrutan baru, dia jauh lebih kuat dari seorang veteran. Suyong memasang ekspresi sedih. Apakah dia berbohong? Itu tidak mungkin. Aku tahu setiap prajurit dari tentara Sungai Piton yang memiliki keterampilan yang mengesankan selain anggota baru. Aku tidak mengenalnya, jadi sepertinya dia tidak berbohong.
dia pasti anggota baru. Tapi untuk rekrutan baru menjadi begitu mengesankan. Saya dalam masalah. Bahkan jika saya berhasil melewati cobaan pertama ini di tingkat pertama, saya masih memiliki tingkat kedua, lalu tingkat ketiga. Suyong sekarang penuh dengan penyesalan. Dia telah menargetkan prajurit paling kuat dari kelompok mereka. Shoo, shoo. Suyong dengan cepat melarikan diri. Sementara dua prajurit lainnya yang juga melihat situasi tidak menguntungkan juga mulai melarikan diri tanpa penundaan. Prajurit kekar dengan palu peti raksasa mengguncang tubuhnya. Tanpa diduga, sepasang sayap hitam muncul. Lalu dia dengan cepat terbang pergi dengan suara siulan. Di sisi lain, prajurit binatang buas itu melarikan diri dengan lambat. Salah siapa kamu terlalu lambat? Luo Feng mengeluarkan geraman rendah dan menyerang dengan keganasan. Saat Luo Feng mengejar mengiris ruang, seluruh tubuhnya mulai berubah. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi makhluk humanoid yang sangat besar dan buas. Tangan dan kakinya berubah menjadi cakra emas yang besar. Ini harta karun tipe robot, Dewa Cakra Emas yang terbakar. Kekuatan dewanya langsung menyala hingga tahap pertama. Segera, kekuatan dewa yang berkobar menembus Dewa Cakra Emas dan melakukan perjalanan sampai ke intinya, di mana ia mengalami perubahan. Cakra emas yang kuat memancarkan aura liar dan ganas tanpa akhir. Tidak! Binatang mengerikan dengan sayap bersisik lapis baja itu melihat ke belakang dan langsung tercengang. Dewa Cakra Emas menutup jarak dari belakang dan bergerak terlalu cepat. Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Binatang dengan sayap bersisik berlapis baja merasa sangat gelisah. Dengan keganasan yang tak tertandingi, Luo Feng terbang menuju binatang itu dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga dia menghasilkan suara siulan. Jauh di atas dia terbang. Dengan kaki seperti dua pedang besar, Luo Feng mengiris ruang. Dengan kaki seperti dua pedang besar, Luo Feng mengiris udara. Dengan kedua kakinya, dia mengeksekusi teknik pedangnya, cahaya, air, dan api. Pertukaran pukulan dengan Luo Feng telah membuat binatang lapis baja bersisik itu menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan. Tidak! Teriak binatang itu. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Cakar emas yang ganas dan tajam itu seperti pedang. Tanpa ragu-ragu, mereka menebas kepala binatang bersisik berlapis baja itu dengan kejam, mengirim binatang itu menabrak gurun yang tak terbatas. Kaki Luo Feng seperti pedang, dan dengan meningkatnya kekuatan kasar dan kekejaman, dia mengubah sisik dari binatang bersisik berlapis baja itu satu persatu. Luo Feng mengenakan Dewa Cakra Emas dan kekuatannya melonjak. Dia menekan binatang aneh bersisik itu. Para prajurit semua kaget saat mereka menyaksikan mereka adalah ahli hukum yang paling kuat yang bisa menggunakan kekuatan tingkat batas. Ini luar biasa. Teknik tubuh Bima Sakti luar biasa. Barang berharga jenis mesinnya tidak terlalu efisien, namun mereka semua sangat membantu. Begitu seseorang tertembak, dia akan hancur. Teknik cakarnya juga mengesankan. Dewa Cakra Emas tidak hebat dalam serangan, tapi Bima Sakti meningkatkan kekuatan dengan teknik cakar. Semua prajurit memperhatikan ini. Saat mereka melihat mereka bertempur, mereka mengerti bahwa mereka perlu membunuh satu sama lain karena mereka diharuskan melakukannya di tingkat pertama Menara Wuki, dan tujuan akhir mereka adalah mencapai puncak. Semua prajurit lainnya segera memutuskan, kita tidak boleh main-main dengan prajurit Bima Sakti itu. Kita harus menjauh darinya sejauh mungkin. Saya tidak akan main-main dengannya jika saya tahu dia sekuat itu, kata Suyong yang merasa menyesal. Jika aku berteman dengannya, aku bisa mendapatkan bantuannya selama petualangan di level Menara Wuki berikutnya, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Saat ini, cakar emas kanan Luo Feng sedikit bengkok. Cakar itu seperti pedang. Cakar itu menebas bagian belakang binatang aneh bersisik itu, dan binatang itu berguling. Tubuh dewa dari binatang aneh bersisik itu terus dilemahkan oleh serangan konstan. Cakar emas yang berkilau itu seperti ombak yang jatuh, menembas binatang aneh bersisik itu terus-menerus. Binatang itu kehilangan sebagian besar tubuh dewanya, dan kekuatannya sudah berkurang hingga 80%. Bima Sakti, tolong selamatkan hidupku.
Binatang aneh bersisik itu menjadi sangat cemas dan mulai mengemis untuk hidupnya. Luo Feng tidak peduli. "Saya bersedia memberikan semua barang berhargaku," kata binatang aneh bersisik itu. Ia ketakutan karena tidak ingin mati. "Aku masih bisa mendapatkan barang-barang berhargamu jika aku membunuhmu," kata Luo Feng mengirimkan suaranya. "Selain itu, Anda sendiri yang memilih untuk memasuki Menara Wookiee. Jadi Anda harus bersiap untuk kematian. Anda jauh lebih lemah sekarang. Bahkan jika saya menyelamatkan hidup Anda sekarang, bagaimana dengan level berikutnya? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa selamat dari apa yang masih menunggumu? Selain itu, jika aku tidak membunuh seorang prajurit, aku tidak akan bisa masuk ke tingkat kedua. Lalu aku akan dimusnahkan oleh Menara Wookiee. Aku tidak ingin mati." Binatang aneh bersisik itu mengerti, namun dia sedang menghadapi kematian dan dia tidak ingin mati seperti itu. "Aku harus membunuhmu untuk mencapai level kedua," kata Luo Feng. Suaranya dingin dan mantap. "Tidak," kata binatang itu dengan putus asa. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan dirinya menjadi semakin lemah. Di bawah serangan seperti gelombang yang jatuh, binatang aneh bersisik itu musnah. "Dia meninggalkan banyak barang berharga," kata Luo Feng. Dia melambaikan tangannya dan mengambil semua benda yang tersisa di dataran. Ada cakar hitam di dalam benda yang tertinggal. Itu adalah barang berharga tipe mesin yang ditinggalkan oleh binatang aneh bersisik itu. Luo Feng mengambil banyak barang berharga dan dia mengerti bahwa dia mampu membunuh binatang aneh bersisik itu hanya karena dia bisa bergerak dengan cepat dan menghindari serangan. Dia memiliki keuntungan besar dalam hal menghindar. "Lebih baik membunuh seorang prajurit elit daripada membunuh 10 dewa sejati," gumam Luo Feng sambil melihat sekeliling. Di dataran, angin masih bertiup dan terjadi pertempuran di beberapa arah. Para prajurit itu terkadang menatap Luo Feng. "Mereka semua menjauh dariku." Luo Feng tidak bisa menahan mengelengkan kepalanya. Dia berencana membunuh 1 atau 2 tentara lagi untuk mendapatkan lebih banyak barang berharga. Namun saat ini, semua prajurit memperlakukannya sebagai ancaman besar. Jadi mereka mungkin melarikan diri jika dia mencoba bergerak. "Aku akan menunggu sampai level berikutnya. Umumnya, hanya 10% yang bisa bertahan di Menara Wookiee. Namun, 50% sudah terbunuh di level pertama. Pemenang bisa mendapatkan barang berharga. Jadi saya akan membunuh pemenang itu dan mendapatkan lebih banyak piala," pikir Luo Feng. Dia melihat sekeliling, berhenti ragu-ragu dan terbang menuju pilar hijau seperti seberkas cahaya. Dia seperti seberkas cahaya kemasan di bawah jalur pilar cahaya hijau. Dia melonjak dan menghilang. Para prajurit merasa lega. Akhirnya dia masuk ke tingkat kedua. Itu hal yang bagus. Jika Luo Feng melihat mereka bertarung, mereka akan merasa cemas. Mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. "Kita semua adalah elit terbaik di pasukan khusus. Jadi seharusnya tidak ada makhluk yang jauh lebih kuat dari kita. Mengapa Bima Sakti jauh lebih kuat? Terutama teknik pertarungan jarak dekatnya. Kenapa? Bahkan dewa sejati pun tidak memiliki teknik tubuh seperti itu." Setelah Luo Feng pergi, mereka semua kembali bertarung satu sama lain dalam kelompok. Luo Feng telah membunuh binatang aneh itu dengan sangat cepat, tetapi bertentangan dengan Luo Feng, yang lainnya membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pertempuran. Di sisi lain, Luo Feng merasa ruang dan waktu diputar-balikan. Cahaya redupnya kabur dan dia muncul di tempat baru dari pilar cahaya hijau. "Hah?" Luo Feng melihat sekeliling. Itu adalah tanah merah tua, ada celah di tanah dan cairan merah mengalir di bawahnya, mengeluarkan uap yang keluar dari retakan itu. Sementara itu, langit tertutup awan gelap. "Ada 5 tentara." Luo Feng melihat ke kejauhan. Ada 5 tentara dan kelima tentara itu saling menjauh. Rupanya mereka waspada. Kelompok sebelumnya. Luo Feng menggerakkan pikirannya. "Tentara baru telah tiba," kata seorang remaja tampan berbaju merah tua. Dia tersenyum. Kenapa menunggu ronde selanjutnya?" tanya Luo Feng.
Remaja dengan baju besi merah tua tersenyum, namun matanya bersinar dengan ganas. Ketika kami tiba, Menara Wookiee memberitahu kami bahwa setiap putaran membutuhkan 10 tentara dan hanya 5 tentara dari kelompok kami yang selamat. Jadi kami menunggu Anda. Luo Feng mengangguk. 3 kelompok tentara telah masuk sebelum dia. Ada 30 tentara dalam 3 kelompok. Jadi seharusnya ada 15 yang selamat. Kecuali ada keadaan yang tidak terduga. Bagaimana tingkat kedua Menara Wookiee menguji kita? Tanya Luo Feng. Tentara itu menjawab. Kami juga tidak tahu. Tentara itu menjawab. Tidak tahu, kata salah satu. Kami juga tidak tahu, jawab yang lain. Kamu yang pertama datang, sepertinya kamu yang terkuat di grupmu. Semoga beruntung, kata Luo Feng. Bagaimana dengan prajurit lainnya? Tanya remaja berbaju merah. Mereka akan tiba sebentar lagi, kata Luo Feng sambil tersenyum. Hanya setelah setengah jam kemudian, para prajurit tiba dan mereka tiba pada waktu yang hampir bersamaan. Siu, begitu Su Yong tiba, burung pipnya berbalik, membuka sayapnya dan terbang menjauh. Dia melihat sekeliling dan melihat Luo Feng di kejauhan. Keempat tentara itu berusaha untuk menjauh dari Luo Feng sejauh mungkin, dan 5 tentara lainnya mencatat reaksi mereka. Dia mengintimidasi begitu banyak tentara elit. Kita perlu mewaspadai dia. Para prajurit dari kelompok terakhir semuanya terkejut. Pada saat itu, 10 pilar cahaya jatuh dari langit, menutupi semua prajurit. 10 pilar cahaya bergerak begitu cepat, sehingga Luo Feng dan 10 tentara lainnya bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menghindarinya. Mereka segera diselimuti seluruhnya. Sebuah suara bergema di sekitar Luo Feng dan 9 tentara lainnya. Ini adalah lantai 2 Menara Wookiee. Kalian semua akan dipindahkan ke dunia miniatur dan kalian akan diserang di sana. Yang perlu kalian lakukan adalah bertahan dari semua serangan di dunia kecil itu. Kelompok tentara sebelumnya telah beristirahat lama. Dari tubuh dewa mereka telah pulih. Adapun kelompok tentara yang baru saja tiba, pulihkan tubuh dewa Anda secepat mungkin. Anda akan dipindahkan secara berurutan. Mereka yang bersembunyi di pesawat ruang angkasa untuk menghindari pertarungan akan dimusnahkan. Dan kemudian diikuti dengan gemetar dalam ruang dan waktu. Remaja dengan baju besi merah tua dan 4 tentara lainnya dengan cepat diangkut ke tempat terpencil di tanah merah. Para prajurit tersebar dan mereka semua terjebak dalam miniatur dunia berukuran diameter sekitar 100 juta kaki persegi. Kita perlu memulihkan tubuh dewa kita secepat mungkin. Luo Feng dan 4 lainnya melihat sekeliling. Santai, mereka dengan cepat menggunakan barang-barang berharga yang mereka bawa untuk memulihkan tubuh mereka. Di sisi lain, remaja berbaju merah tua itu melihat sekeliling. Dia berada di dunia kecil dengan diameter 100 juta kilometer. Sebuah gambar ukiran kuno raksasa dengan diameter 100 juta kilometer muncul di langit dengan ukiran berbagai macam warna. Bersama-sama mereka membentuk gambar ukiran tepat di atas tanah. Cahaya keluar dari gambar ukiran kuno diikuti oleh suara gemuruh. Cahaya menyerang dengan sembrono. Remaja dengan baju besi merah tua memegang pedang perak dan menggunakannya untuk menahan cahaya yang ditembakkan ke arahnya. Tapi gelombang kejut yang diserap oleh pedang itu meledakkannya dan dia berguling di langit. Berkah cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari gambar ukiran kuno. Banyak yang menembaki dia bahkan saat dia berguling. Terlalu kuat. Setiap berkah cahaya sekuat serangan dari dewa sejati. Aku membutuhkan barang berharga jenis mesin. Remaja dalam armor gelap itu ketakutan dan ukiran melingkar muncul di bawah kakinya. Ukiran perak melingkari kakinya dan meluas ke seluruh tubuhnya. Remaja dengan baju besi merah tua itu mempercepat sehingga dia tidak akan terlempar oleh sinar cahaya. Ada 5 tentara di 5 miniatur dunia yang berbeda. Semua tentara sedang diserang di dunia miniatur. Luo Feng dan 5 tentara lainnya menyaksikan. Luo Feng tetap diam, sementara 4 tentara lainnya sedang berbicara, terkadang melirik Luo Feng. Tampaknya dunia kecil tidak begitu berbahaya. Ini jauh lebih baik daripada lantai pertama Menara Wookiee.
Lantai pertama membutuhkan tentara untuk bertarung satu sama lain. Jadi setidaknya setengah dari mereka mati. Para prajurit malah dibutuhkan untuk bertarung di dunia miniatur di tingkat kedua. Mungkin sebagian besar dari mereka bisa hidup. Luo Feng menatap ke 5 dunia kecil di kejauhan. Memang gambar ukiran kuno terus membuat serangan di 5 dunia kecil itu. Namun serangannya hanya sekuat dewa sejati biasa. Dengan barang-barang berharga jenis mesin, 5 prajurit itu bisa dengan mudah melawannya. Mungkinkah lantai 2 lebih mudah karena terlalu banyak yang mati di lantai 1? Luo Feng bertanya-tanya. Segera Luo Feng menyadari bahwa dia salah. Saat 5 tentara di dunia kecil itu mulai merasa rileks menahan serangan, bumi tiba-tiba mulai bergetar. Tanah dari 5 dunia kecil mulai bergetar. Cairan merah tua keluar dari retakan. Cairan yang membara memaksa 5 prajurit itu untuk terbang, tidak berani mendarat. Cairan yang membara terus berkumpul. Setelah beberapa saat, mereka membentuk raksasa merah tua yang menjulang tinggi. Saat cairan merah menggumpal di permukaannya, ia berubah dari raksasa cair menjadi raksasa batu. Cairan panas masih mengalir di seluruh tubuhnya. Kelima raksasa merah tua itu mendongak. Cairan merah tua terus keluar dari retakan, ditarik ke dalam tubuh raksasa merah tua. Sementara itu, langit dari 5 miniatur dunia itu terus melakukan serangan ke bawah, dan banyak berkas cahaya menghantam raksasa merah tua itu. Namun dengan setiap serangan, hanya sebagian dari bebatuan yang terlempar, dan bebatuan itu dengan cepat berubah menjadi cairan merah yang menempel kembali ke tubuh raksasa. Diikuti oleh raungan yang bergemuruh, 5 raksasa merah tua berlari menuju para prajurit. Beberapa menginjak tanah dengan kaki besar mereka, sementara yang lain berlari ke arah mereka dengan tinju batu mereka. Para prajurit segera diledakkan. Tidak! Raksasa itu terlalu kuat! Luo Feng dan 4 prajurit lainnya yang masih memulihkan tubuh dewa mereka di kejauhan terkejut. Mereka bisa tahu betapa seramnya dunia kelima tentara itu. Raksasa batu merah tua pasti sekuat dewa sejati. Meskipun raksasa batu itu tidak memiliki baju besi untuk melindungi diri mereka, pasukan cairan merah tidak terbatas, jadi mereka dapat dengan cepat pulih. Bahkan jika mereka terluka, mereka benar-benar tak terkalahkan. Dan mereka bukan satu-satunya musuh yang dimiliki para prajurit. Pancaran cahaya terus turun. Para prajurit hampir tidak bisa menghindari pancaran cahaya sebelumnya, tapi sekarang mereka juga diserang oleh raksasa batu. Di bawah serangan seperti itu, mereka tidak bisa menghindari cahaya lebih lama lagi, dan mereka dipukul terus-menerus. Mereka terus terkena pancaran sinar, dan mereka semua bingung. Jika mereka mencoba menghindari cahaya, mereka akan diserang oleh para raksasa. Cahaya terus turun, dan raksasa batu berteriak. Kekuatan dewa dari raksasa batu sedang dikonsumsi dengan cepat. 5 prajurit yang sedang menonton di miniatur dunia, semuanya tampak serius. 5 orang pertama putus asa. Ada bahaya di mana-mana, bukan karena para prajurit itu lemah. Sebaliknya, miniatur dunia cukup berbahaya. Apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin menghadapi tingkat bahaya yang sama. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani, dan kita harus berurusan dengan raksasa batu. Apa yang bisa kita lakukan? Jika kita mencoba menghindari cahaya, kita tidak akan bisa bertahan melawan raksasa batu. Jika kita mencoba bertahan melawan raksasa batu, kita akan terkena cahaya. Tubuh dewa kita akan cepat habis. Jadi kita mungkin tidak selamat. Semua prajurit lainnya menjadi bingung. Luo Feng di sisi lain tetap tenang. Dia juga terlihat serius. Itu bukan apa-apa bagiku. Tetapi apakah akan ada lebih banyak bahaya setelah gambar ukiran kuno dan batu raksasa? Apakah akan ada bahaya ketiga atau bahkan keempat? Pikir Luo Feng. Biasanya 1 dari 10 tentara yang memasuki menara bukti selamat. Aku harus bisa menjadi orangnya. Luo Feng mengangguk dan melihat dengan konsentrasi. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Luo Feng berhasil melewati menara bukti? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah.